Semada bisa, semada jaya, luar biasa. Orang-orang yang insya Allah di masa depan bakal menjadi orang-orang yang bisa dipandang. Amin. Amin. Telaga Ngebel sendiri kan jadi ikonnya Ponorogo. Selain pemandangannya yang indah kan, Iya, ada kenangan yang indah. kalau itu Dia agak sedikit. fenomena pernikahan dini sebenarnya satu kata. Keceplosan ini. Selamat datang di Beta Project. Navigasi cerdas Indonesia. Gila. Luar biasa. Terima kasih penonton bayaran. Semada bisa, semada jaya, luar biasa. Enggak kompak, ulang. Kita ulang ya, kita ulang. Ulangin. Semada bisa, semada jaya, luar biasa. Udah kayak SMA lu Bob imut. Iya. Kita pantas gak sih Mas ya? Pantes. Masih lah ya. Masih bisa lah ya. Masih. Ini kita akan berlabuh kemana lagi kita? Beta Project ini. Hari ini kita agak sedikit Menepi sedikit. Ya, tetangga. Kemarin kan sudah ketua OSIS SMA 1. Iya. Nah sekarang ada ketua OSIS SMA 2. Kita sambut Pak Ketua kita, Mas Galang. Selamat malam Mas. Malam Mas Galang. Terima kasih kita tos dulu Mas Galang biar gak selek ya. Mas Galang. Sehat ya Mas Galang ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat dan semangat. Luar biasa. Nama lengkap Mas Nama lengkap Galang Seto Panuntun. Seno Panuntun. Seto. Seto Panuntun. Tak pikir Galang Rambu Anarki. Kalau itu beda lagi Mas. Beda lagi ya. Kalau panggilan sehari-hari Galang. Ya, panggilan sehari-hari Galang. Ada panggilan sayang mungkin gak ada ya? Ada panggilan biasanya yang panggilan buat teman-teman OSIS itu Seto. Seto. Iya. Oh, Karena Seto. ceritanya dulu ada kakak kelas yang OSIS juga namanya Galang. Terus biar gak sama. Jadinya yang aku dipanggil Seto. Seto. Tapi sejauh ini ada yang manggil Ayang belum? Waduh. Belum. Sejauh ini kebetulan belum. Oh belum. Mudah-mudahan melalui Beta Project ini nanti ada ya. Banyak. Banyak. Ayang. Betul kita mau bahas apa sih Bob? Kemarin kan soalnya udah juga nih. Tapi kan ada sisi lain dong tentunya. Pasti dong. Beda Pasti sekolah, dong. beda kepemimpinan. Beda kultur, beda gaya yang jelas ya kan. Oke. Nah kita mungkin sedikit mau ngobrol-ngobrol juga nih tentang yang gak jauh-jauh berbeda dengan perihal OSIS. Juga dunia siswa lah begitu. Mungkin kita mau tahu dulu nih prosesnya Pak Ketua selama menjadi ketua OSIS itu seperti apa sih gitu. Sampai akhirnya menjadi ketua begitu. Oke. Latar belakang atau di balik layar belum menjadi ketua OSIS. Dulu sebenarnya dari SMP sudah suka atau emang hobinya di organisasi. Cuman awal dari SMP itu masih coba-coba. Dulunya belum menjadi atau belum terdaftar buat jadi calon pengurus OSIS di SMP. Justru malah jadi pengganti teman kemarin pas di SMP. Tapi justru juga masih lolos ke tahap-tahap selanjutnya. Terus selama kelas 7 tetap lanjut jadi pengurus OSIS. Sampai akhirnya di kelas 8 juga terpilih menjadi OSIS dan terpilih kebetulan juga menjadi ketua OSIS di SMP Negeri 1 Ponorogo. Salah satu juga ya ketua di SMP beliau ini. Iya, berarti memang mulai dari SMP juga ya kebanyakan ketua OSIS. Terus lanjut ke SMA tuh ya. Lanjut ke SMA karena memang udah ada hobinya di SMP jadi gabung di organisasi. Jadinya ikut lagi OSIS kelas 10. Terus ternyata malah makin seru. Jadinya dilanjut di kelas 11 yang akhirnya alhamdulillah terpilih lagi menjadi ketua OSIS di SMA 2. Di kelas berapa kepilih? Di kelas 11. Saat ini kelas 11. Saat ini kelas 11. Luar biasa. Tapi gue lebih ini sih, kan kemarin juga kita belum tanya lebih jauh ya tentang pribadi tentang ketua OSIS itu. Kalau ketua OSIS ini asli Ponorogo ya? Iya, kebetulan asli Ponorogo, ayah dari Sawo, ibu dari Trenggalek. Sawo. Iya, Sawo.
Itu gue penasaran sawo tuh kenapa O-nya 2 ya? Sawo bacanya gimana? Sawo, kenapa sih nggak satu aja gitu? Itu harus diungkap itu. Nanti kita undang kepala desa Sawo ya. Boleh. O-nya 2 karena spesial Mas. Bisa aja Pak Ketua. Emang ya. Mas Galang. Jadi asli Sawo. Iya, ayah dari Sawo, ibu dari Trenggalek, lahirnya di Ponorogo. Tepatnya di rumah sakit apa lupa sebenarnya, tapi dulu alamatnya Jalan Merapi. Jalan Merapi. Iya. Oke. Tapi sekarang tinggal di Tambak Bayan. Iya, Tambak Bayan. Tambak Bayan. Oke. Apa hobi Pak Ketua? Punya hobi nggak? Hobi sebenarnya lebih di bidang seni, nari. Nari. Iya. Seni tari malah. Iya. Dulu mendalaminya awalnya iseng-iseng lagi pas SD, terus lanjut terus ternyata hobi dan suka. Di SMP ikut lomba-lomba, ikut FRM dan sebagainya. Sampai di SMA ini kebetulan emang suka di bidang seni, terkhususnya di tari. Tari. Sempat ikut di perkumpulan tari juga? Atau kelompok tari gitu? Kebetulan kalau sanggar enggak ikut, jadi sejak dulu emang otodidak. Iya, otodidak. Tapi ya karena di seni aja teman-temannya banyak, jadi relasinya di teman-teman seni juga alhamdulillah lancar. Oke loh. Kalau pelajaran kesukaan, apa? Kalau pelajaran kesukaan umumnya di bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Kalau of course. Kalau jurusan saya di matematika lanjut. Sukanya lebih di matematika lanjutnya sama fisika, walaupun sering disband di kelas. Nah, tapi ilmu baru juga. Gue dulu waktu SMA nggak ada matematika lanjut. Matematika aja. Iya, sekarang kan kurikulumnya merdeka. Kalau di SMA 2 itu ada IPA matematika lanjut, IPA bahasa Inggris lanjut, IPA informatika, sama IPS-nya itu IPS bahasa Inggris. IPS bahasa Inggris. Kalau Pak Ketua tadi matematika lanjut. Iya, matematika lanjut. Wih, paket komplit sih Bob menurut gua. Karena gua nyimpulnya gini, satu dari SMP OSIS, SMA OSIS. Secara nggak langsung leadershipnya dapat dong. Dapat dong ya harusnya. Kan? Pinter seni lagi, suka seni. Bisa seni ya kan, matematika ilmu eksak banget. Iya. Multi talent banget Pak Ketua ini. Luar biasa. Alhamdulillah. Itu terasa mulai sejak kapan itu? Kalau leadership ya, Leadership justru terasanya mulai dari kelas 7 mau ke kelas 8. Karena ada mau regenerasi, jadinya waktu itu tinggal angkatan saya saja. Jadinya lebih ke bagaimana cara mengkoordinasi teman-teman aja sih sebenarnya. Maka dari situ mulai terasa seru dan senengnya mimpin teman-teman gitu. Sampai akhirnya sekarang menjadi ketua OSIS itu ya. OSIS lagi, Sekarang udah berapa lama nih jadi ketua OSIS nih? Kurang lebih 8 bulan. Oh, bentar lagi lahiran, sebulan lagi dah. Iya. Luar biasa. Waktu itu regenerasinya di sekitar bulan Agustus. Iya, tahun lalu. Kalau boleh tahu pengurusnya sekarang berapa Pak Ketua OSIS? Pengurusnya kalau di SMA 2 sendiri ada 40. 17-nya dari kelas 11, 23-nya dari kelas 10. Oh, iya. Ada 40, anggota. Plus ketua, luar biasa. Oke. Mungkin gue mau bertanya lagi nih Bob. Ada hal yang mungkin menurut gue penting sih gitu. Kemarin kan kita sempat juga nih sharing terkait dengan OSIS Pak Ketua. Bahwa OSIS itu menjadi penjabatan antara Bapak dan Ibu Guru kepada siswa. Nah kita mungkin mau lihat perspektif lain dari Pak Ketua nih. Sebenarnya kalau perannya OSIS, organisasi OSIS gitu kepada siswa SMA itu seperti apa sih gitu? Apa tuh? Kalau perannya OSIS sendiri selain jadi tauladan, salah satunya adalah menjadi penerima aspirasi dari teman-teman. Karena karena ada organisasi sebenarnya, organisasi lain yang lebih tinggi sebenarnya daripada OSIS, yaitu MPK. Cuman ya MPK itu lebih ke legislatifnya. Oh, yang menjabat juga siswa. Yang menjabat juga siswa. Oh, ada itu di SMA. Ya. Kalau ibaratnya kalau di gampangnya OSIS itu eksekutornya. Jadi kayak menjalankan event-eventnya. Nah, ada MPK tadi apa namanya? Ya, MPK, Majelis Permusyawaratan Kelas. Oh, ini baru tahu banget kita. Baru tahu banget ini. Itu cuman ada di SMA 2 atau memang rata-rata? Di semua SMA, insya Allah ada. Oh. Karena memang sudah dinaungi dari pemerintah dan undang-undang juga. Menarik sekali ini apa namanya tadi
penampungan aspirasi Iya, juga ya dari penampungan mahasiswa. aspirasi, iya, Tapi iya. memang ini antusias dari siswa di luar OSIS juga semangat untuk menyampaikan aspirasi juga ada ya. Semangat. Soalnya siswa-siswi kan selain belajar kan Iya. jenuh. Jadinya minta ada kegiatan ini, ada kegiatan itu. Itu aspirasinya ditampung sama anak-anak OSIS. Nah, Seperti mekanismenya itu. seperti apa Ketua? Mekanismenya biasanya kalau sekarang di MPK SMA 2 kebetulan ada kotak aspirasi. Jadi di situ nanti siswa-siswi SMA 2 masukin kayak aspirasinya mau ada kegiatan apa, mau SMA 2 kayak gimana dan Iya, sebagainya iya, itu iya. dimasukkan ke dalam kotak aspirasi itu. Oh. Selain itu kan OSIS juga memang udah ada program kerja dari dulu-dulunya. Jadinya Iya. kayak ya semacam class meeting sama event-event di hari-hari besar itu yang mungkin bisa bantu teman-teman buat menghilangkan stres waktu pelajaran. Oke, berarti yang dapat gue simpulin Bob ya. Iya, Ternyata iya. OSIS itu nggak cuman ada event aja ya. Iya, betul. Berarti ada juga aspirasi itu tadi Iya, ya. Nah, sejauh ini Pak Ketua, aspirasi itu apa hanya sebatas kegiatan atau ada yang lain begitu? Sepengalaman Pak Ketua, mungkin turunkan Ketua OSIS gitu. Iya, mungkin. Nah, itu ada nggak gitu aspirasi? Sejauh ini memang kebanyakan event-event, tapi ada beberapa ketika memang ada kendala baik dari siswa maupun guru-gurunya itu biasanya mereka kan takut kalau mau curhat ke guru. Jadinya mereka curhatnya ya ke teman-teman antara teman-teman OSIS maupun teman-teman MPK sendiri. Ya. Oh, itu ada ya, mediasi seperti itu ada ya. Iya. Ada. Kebanyakan dari siswa-siswi di luar organisasi OSIS dan MPK juga sudah paham. Iya. Dan ini mungkin lebih ke tindak lanjutnya Ketua. Tindak lanjut setelah MPK itu menerima aspirasi, apa yang dilakukan MPK? MPK sendiri biasanya merapatkan. Karena MPK juga ada pembinanya. Pembina MPK sendiri. Pembinanya dari guru ya. Iya, dari guru-guru juga. Selain dari Wakasek, pembinanya juga diambil dari Bapak Ibu guru mata pelajaran yang memang mempunyai latar belakang di organisasi. Jadinya memang sudah paham mengenai organisasi. Bagaimana berorganisasi itu tadi ya. Berarti Gila-gila. memang jiwa leadershipnya sudah terasa mulai Bener, sejak Bob. dari Bener, SMA Bob. ya. Bener Bob. Eksekutif, legislatif komplit. Tinggal yudikatif nanti ditambahin ya. Ntar untuk urusan hakim ya. Siap. Di OSIS. Nanti usulan tuh aspirasi dari kami nih. Tolong sampaikan tuh. Ya. Kepala sekolah namanya siapa? Bapak Mursid. Pak Bapak Mursid. Alhamdulillah. Bapak Mursid. Patut berbangga Pak, ya kan? Punya Iya, kami siswa turut seperti bangga. Mas Galang, leadershipnya luar biasa sekali. The best. The best Nah, sekali. itu tadi kita lanjut ke OSIS ini Pak Ketua. Iya. Karena tadi kita sudah bicara ternyata nggak cuma event, ada juga penyampaian aspirasi gitu. Nah, kalau terkait visi misi Pak Ketua. Nah, ini ada nggak sih visi misi dari OSIS yang itu linear atau samaan gitu dengan visi misi sekolah gitu? Berbarengan gitu, ada nggak? Sebenarnya lebih ke visi misinya dari OSIS yang menggabungkan buat teman-teman atau siswa-siswinya itu mengkolaborasikan organisasi-organisasi yang ada di SMA 2. Karena organisasi yang ada di SMA 2 sendiri kan nggak hanya OSIS sama MPK, tapi ada ekstrakurikuler juga. Jadinya biar nggak hanya OSIS yang dipandang punya event, tapi ada ekstra-ekstra yang memang juga punya event-event yang lebih bagus dan lebih mungkin bisa dipandang sama masyarakat Ponorogo juga nantinya mau masuk di SMA 2 Ponorogo gitu. Oke. Berarti justru malah membantu sekolah juga ya. Iya, betul. Dalam mencapai visi misi Iya, sekolah juga tentunya ya. Sesuai. Kalau untuk event tadi, event apa yang belakangan ini sudah berjalan dari OSIS Semada? Kalau dari SMA 2 sendiri ada Sosientra semacam olimpiade di bidang akademis itu yang menjalankan Akademis dari ya? Iya. Dari ekstrakurikuler study club. Terus ada juga SSC atau Semada Scout Competition itu pramuka. Oke. Terus ada juga dari OSIS sendiri futsal sama Semada Musik Festival. Semada Iya. Kalau yang untuk akademiknya apa aja yang ada? Akademiknya ada di Sosientra. Sosentra. Iya, sama Rohis. Rohis. Iya. Namanya SIF, Semada Islamic Festival. Luar biasa. Kita nggak salah. Lengkap banget. Lengkap banget. Iya. Perspektif baru ya. Perspektif baru. Dan lebih kita lebih jauh mengenal OSIS akhirnya kan. Betul. Jauh mengenal OSIS. Nah, mungkin begini, dalam proses berorganisasi di OSIS begitu, adakah mungkin sumbangsih pikiran atau bimbingan dari Bapak Ibu guru Pak Ketua dalam
berproses di ketua di organisasi Iya, OSIS? iya. Ada Pasti ada sekali, ya? pasti ada. Soalnya dari pembina sendiri, setahu saya cuman beberapa sekolah atau justru cuman SMA 2 saja yang ada khusus pembina OSISnya. Jadi nggak cuman dari Wakasek karena beberapa SMA itu pembinanya hanya dari Waka kesiswaan, Waka kurikulum dan sebagainya. Iya. Tapi kalau di SMA 2 ada diambil sekitar 8 sampai 9 guru yang nanti membimbing dan membina setiap sekretaris bidang. Semacam gitu. kayak dari Iya, keagamaan, dari bahasa Inggris, Iya, informatika dan sebagainya itu ada pembinanya sendiri-sendiri. Wih, berarti tetap ya Bapak Ibu guru tetap support Iya, apapun betul. kegiatan dari Tetap support. OSIS. Iya. Dan ini gue juga dapat informasi kan dari ketua OSIS SMA 1, beliau ini ternyata ketua juga di Korda, koordinator daerah apa namanya? Himo. Iya, Himpunan Oh, ada Musyawarah lagi itu ya? OSIS. Ada lagi. Iya. Iya. Itu bisa dijelaskan mungkin Pak Ketua? Iya, sedikit? kalau HIMO itu sebenarnya organisasi yang resmi memang dinaungi dari pemerintah dan undang-undang ada sendiri yang di atas di OSIS SMA negeri maupun swasta yang ada di Provinsi Jawa Timur terkhususnya. Kalau saat ini HIMO itu untuk di Provinsi Jawa Timur. Nah, nantinya di setiap daerah itu ada kayak dari Ponorogo, Madiun, Magetan itu ada HIMO-nya masing-masing yang mendelegasikan nanti buat ke provinsi. Kalau di daerah nanti juga ada pengurusnya sendiri-sendiri. Jadi kayak ada HIMO Ponorogo, ada HIMO Magetan itu ada sendiri-sendiri. Nah, ketua ini di Himo Ponorogo. Iya, sebagai di HIMO, ketua. Sebagai ketua. Ketua Himo ya berarti. Ketua HIMO Ponorogo, betul. Nah, ketua Himo ini dibawahi naungan dari mana? Dibawahi dari cabang dinas pendidikan wilayah Ponorogo Magetan. Oh. Berarti Himo itu organisasi OSIS seluruh SMA di Ponorogo. Iya, yang mencakupnya peserta atau pengurusnya itu dari ketua OSIS yang ada di SMA negeri maupun swasta yang ada di Ponorogo. Sama pengurus OSIS kelas 11. Dua delegasi dari masing-masing sekolah, yang buat jadi pengurus HIMO. Kalau untuk sementara ini, Himo di Ponorogo sendiri tergabung dari beberapa sekolah. Berapa sekolah itu? Tergabung dari sekitar 22 sekolah. 22 sekolah, Iya. Swasta dan negeri. Swasta dan negeri. Luar biasa. Luar biasa. Berarti Gokil. ya Pak Ketua ya, bicara Himo tadi itu ya, kan ruang lingkup jelas berbeda dengan OSIS di sekolah kan, tentu Betul. berbeda. Nah itu sebenarnya perbedaan mendasar gitu antara OSIS yang di sekolah dengan Himo itu apa itu? Lebih tepatnya menggabungkan OSIS-OSIS yang dari SMA itu karena OSIS sendiri kan latar belakangnya beda-beda dari setiap SMA karena ada dari yang SMA 1 Ponorogo, 2 Ponorogo, 3 ada yang dari Ngerayun, ada yang dari Soko, ada yang dari Sawo. Jadi kayak setiap pengurus yang didelegasikan ke Himo Ponorogo itu menampung aspirasi yang berbeda-beda yang disatukan di Himo Ponorogo. Yang Semacam tujuannya itu untuk membangun sekolah-sekolah bersama begitu ya. Membangun sekolah-sekolah bersama untuk kepentingan sekolah dan OSIS sendiri. Gitu. Ya, dan nggak salah juga dong kalau kita juga mengartikan Himo ini ya kepanjangan tangan dari setiap OSIS sekolah untuk menyentuh dari birokrasi karena memang di bawah naungan Diknas ya. Iya, benar sekali. Berarti tapi ada bimbingan juga dari Diknasnya. Ada bimbingan juga dari cabang dinas. Kalau pembina Himo saat ini Bapak Eko Santoso. Pak Eko, masuk Pak Eko, siap. Masuk Pak Eko, sedap. sedap. Iya. Pak Eko. Tapi kalau dari perspektif Mas Galang sendiri sebagai Pak Ketua OSIS gitu ya, seberapa penting sebenarnya Himo ini untuk perkembangan siswa SMA, kemudian sekolah SMA yang pastinya untuk dampak ke Ponorogo juga. Iya, nah, itu betul. seberapa penting sebenarnya Himo? Dari menurut saya sendiri lumayan sangat penting. Sangat penting. Kenapa? Soalnya dari Himo Ponorogo sendiri itu mencakup siswa-siswi yang ada di SMA seluruh Ponorogo. Jadinya kayak ciri khas dari masing-masing SMA itu dituangkan di Himo. Nantinya supaya dari Himo sendiri juga bisa ikut menyemarakkan dari SMA-SMA yang ada di Ponorogo karena mungkin kalau bahasa kurang enaknya ada beberapa sekolah yang dipandang favorit dan ada beberapa sekolah yang dipandang kurang favorit. Jadinya nanti gimana caranya sih supaya Himo itu bisa menyamaratakan ciri khas dari SMA-SMA biar sama dipandang.
Iya. Gitu. Jadi tidak ada istilahnya SMA ini tertinggal, SMA ini. Betul. Ya, nanti ya, ciri khasnya ya. disampaikan di IMO dan nanti IMO juga ikut. Iya. Berarti Mas, mohon maaf, boleh nggak saya menyimpulkan kalau HIMO itu menjadi fasilitas untuk siswa-siswa SMA yang sederajat di Ponorogo yang memang memiliki prestasi begitu untuk kemudian berkompetisi di tingkat nasional. Betul, begitu. Bisa ya? Bisa. Wih, mudah-mudahan nanti di kepengurusannya Mas Galang ini ada tuh siswa-siswa berprestasi entah dari berbagai bidang yang mewakili Kota Ponorogo. Tingkat nasional, tingkat bahkan nasional. internasional mungkin Mas Galang. Amin. Mudah-mudahan Mas ya. Amin. Udah mulai ke sana belum HIMO itu Mas? Kebetulan HIMO sendiri organisasi yang masih baru sekitar 4 tahun. Jadinya karena organisasi baru dan juga pengurusnya berasal dari berbagai wilayah yang berbeda-beda, jauh juga. Jadinya kayak komunikasinya sendiri juga masih sulit. Ini masih dibangun supaya semacam brandingnya HIMO supaya dikenal sama masyarakat Ponorogo, terkhususnya pelajar-pelajar SMA. Oke. Pak Eko itu termasuk aspirasi tadi. Itu komunikasi yang sulit itu ya. Iya. Betul. Mudah-mudahan nanti terfasilitasi kan. Iya. Ya kan tujuannya juga untuk mengangkat prestasi siswa tadi di tingkat nasional. Amin. Tujuannya karena situ. Tapi mungkin beliau ini juga, ketua ini juga memang untuk skala waktu mobilitasnya tinggi juga nih. Tinggi banget. Karena kan double jabatan nih beliau. Satu di ketua OSIS Semada, satunya juga ketua di HIMO. Di HIMO. Iya. Wah, luar biasa sekali. Itu berarti punya visi misi yang berbeda tentu ya. Iya, tentu. Kalau di HIMO gimana Mas? Kalau di HIMO sendiri visi misinya lebih ke untuk mencondongkan ciri khas dari SMA yang ada di Ponorogo. Karena sejauh ini banyak aspirasi dari SMA yang mohon maaf jauh dari kota yang sambatannya itu kurang dikenal atau kurang dilihat dari masyarakat kota yang mau masuk di SMA. Padahal ada potensi. Iya, padahal ada potensi. Justru banyak sekolah-sekolah yang jauh dari kota, tapi sama bagusnya atau bahkan lebih bagus dari SMA yang ada di kota. Maka disitulah hadir HIMO itu ya. Betul. Penting banget berarti ya. Sangat penting peran HIMO berarti ya. Berarti bisa menjadi mengambil apa ya, peran daripada pengawalan zonasi itu tadi untuk penyamarataan itu tadi. Iya. Oke. Luar biasa sekali. The best ini ketua satu ini. Memang SMP, SMA, apa? Korda. Ketua HIMO. Kalau koordinator Bakorwilnya ada sendiri dari Trenggalek. Ketua OSIS Trenggalek itu menjadi koordinator Bakorwil 1 yang mencakup wilayah Ponorogo, Magetan dan sebagainya, Blitar. Bakorwil 1. Ya, nah, kalau yang SMA 1 itu SMA 1 sebagai anggota. Anggota. Anggota dari Bakorwil 1. Betul. Berarti secara nggak langsung SMA 1 itu anggotanya Mas Galang juga ya, kalau di HIMO ya. Kalau di HIMO. Gitu, Bos. Luar biasa ya. Luar biasa. Iya. Gokil, kita nggak salah undang SMA 1, SMA 2 ya. Enggak masalah, enggak. Benar. Tapi gini, Ketua. Dari sekian banyak aktivitas itu ya di HIMO, di OSIS. Nah, mungkin bagaimana cara mengatasi Ketua untuk sehingga tidak terjadi benturan atau kesibukan yang berbenturan begitu. Manajemen waktu itu bagaimana? Manajemen waktunya. Karena memang sebelumnya kan sudah dilatih dari SMP, jadinya kayak gimana caranya supaya penjadwalan setiap hari itu ada. Jadinya kayak jadwal hari ini ngapain, jadwal besok ngapain. Jadinya terstruktur. Mau mengerjakan tugas juga mudah. Walaupun memang butuh waktu yang panjang, kayak contoh tidurnya jadi malam semacam itu. Karena kan memang itu konsekuensi yang harus diterima saya sendiri dan teman-teman organisasi lain. Iya. Tapi dengan kesibukan yang berbagai macam serta kesukaan berorganisasi itu bukan salah satu alasan menjomblo juga kan? Tapi ya mungkin bisa jadi. Bisa jadi ya. Udah gak kepikiran deh kita. Jangan Pak Ketua, itu juga perlu ya. Penting Ketua. Support system. Yang penting positif. Iya. Dalam konotasi yang positif. Iya. Nah, mungkin kita perlu sharing juga Pak Ketua kepada teman-teman siswa yang lain. Apa sih keuntungannya mengikuti organisasi siswa itu seperti OSIS itu sampai ke HIMO juga, itu apa sih gitu? Salah satunya kalau yang sudah saya rasakan saat ini ada selain di public speaking, juga relasi. Nah, banyak relasi yang didapatkan. Jadinya betul, koneksi ke teman-teman. Baik yang seumuran maupun yang di atas atau bahkan yang di bawahnya.
Jadinya kayak mengenal bahwa orang-orang yang ada di Ponorogo tuh cuman nggak ingin ini aja. Tapi ternyata banyak orang-orang yang di Ponorogo itu yang jauh lebih kreatif dan positif sekali. Yang bisa menyukseskan Ponorogo sendiri tentunya. Karena relasi dari organisasi juga didapatkannya banyak karena ada event-event dan sebagainya. Mungkin saya perjelas lagi tuh Pak Ketua tentang relasi mungkin ya. Nah, seberapa penting sebenarnya relasi ini untuk kemudian menjadi support kita mencapai karir kita gitu. Nah, itu seberapa penting gitu? Seberapa penting sebenarnya sangat penting, tergantung dari diri masing-masing karena dari relasi kita bisa mengambil dari sudut pandang dari berbagai orang. Berbagai orang. Karena dari relasi kita juga lebih tahu gimana sih kita mau berjalan ke depan. Karena kita sendiri belum merasakan gimana ke depan, tapi justru ada beberapa orang yang sudah merasakan atau sudah punya pengalaman yang memang kita mau lakukan. Jadi kayak kita bisa ambil pengalaman-pengalaman dari orang lain supaya kita tahu mau mengarah kemana gitu. Jadi ngaruhnya lebih kepada cara berpikir ya, jadi lebih open minded gitu ya kan. Bisa melihat berbagai sudut pandang. Iya, luar biasa. Banyak sekali berarti ya. Karena kita Bob, karena gue juga percaya sih, karena gue juga kebetulan ya suka gitu, tapi tidak se-expert Pak Ketua tadi lah. Cuman memang karena untuk menjadi sukses itu tidak melulu melalui dalam kelas juga ya kan, karena public speaking, leadership juga terus relasi dan komunikasi itu juga menjadi penting gitu. Oke. Nah, tapi dari perjalanan panjang tadi Pak Ketua, kita mungkin juga pengen tahu lah gitu. Jiwa-jiwa kepemimpinan Pak Ketua itu sebenarnya siapa sih yang menginspirasi Pak Ketua begitu? Kalau dari orang sekitar atau orang terdekat itu inspirasinya ayah. Ya. Selalu ayah. Karena dari kecil ya selain dekat sama ibu juga dekat sama ayah. Ayah merupakan kalau saya memandang ayah itu orang yang paling sabar. Kayak 1001 orang kayak ayah. Cara sabarnya, cara ngadepin anak-anaknya, cara ngadepin keluarganya dan sebagainya. Itu jadi sosok inspiratif. Cara memimpin keluarga itu bagaimana, jadinya bisa dicontoh untuk dari saya sendiri. Yang itu kemudian mempengaruhi cara berpikir, berperilaku Pak Ketua ya. Iya. Tapi kalau tokoh nasional gitu ada nggak? Kalau tokoh nasional sebenarnya banyak, termasuk ada Ki Hajar Dewantara. Leadership banget. Iya. Karena dari tokoh-tokoh nasional kan ada biografi-biografi yang bisa dibaca. Pernah membaca beberapa biografi yang ternyata tokoh nasional yang ada di Indonesia itu enggak hanya ada itu aja, tapi ada banyak yang menginspirasi dan banyak yang bisa dipelajari. Siap. Tapi secara tidak langsung ya, dari sekian banyak narasumber yang udah kita undang dan selalu pertanyaan sudah sampai di pertanyaan inspirasi, selalu tidak lepas dari orang tua. Peran orang tua itu penting banget. Sampai kemarin juga, sekelas Pak Ketua DPR juga orang tua. Sama orang tua juga inspirasinya. Memang kita harus lebih patuh lagi kepada orang tua ya. Mengingatkan juga ya kan. Iya, mengingatkan juga. Apalagi orang tuanya yang masih ada dan sudah maksudnya berumur, manfaatkan dengan baik ya Ketua ya. Betul. Luar biasa. Banyak sekali benefit yang didapetin dari organisasi ini. Alhamdulillah banyak sekali Mas. Salah satunya leadership, relasi tadi, koneksi. Iya. Besok lah gue ikut OSIS. Iya, boleh gak sih? Seumuran kita ya. Iya. Masih cukup gak sih? Tapi susah gak sih Mas ikut OSIS itu? Susah gampang. Maksudnya untuk jadi pengurus gitu susah? Jadi pengurusnya lumayan susah karena ada tes, ada seleksi. Kayak semacam tes tulis, tes wawancara, ada tes wawancara sama Bapak Ibu Guru juga. Ada tes wawancara dari pengurus OSIS atau pengurus OSIS yang sebelumnya pernah menjabat dan sebagainya. Demisioner. Iya, demisioner. Nah, tapi ini untuk pemilihannya juga sama ya? Pemilihan pemungutan suara juga? Iya, semua OSIS itu pasti pemungutan kalau suara. dari pengurus OSIS sendiri yang pengurusnya saja itu enggak pemungutan suara, cuman diambil dari nilai-nilai dari tes-tesnya tadi. Pemungutan suara cuman ketua OSISnya saja kalau di SMA 2. Nah, kalau untuk pengurus ya itu tadi tes itu ya. Kalau untuk pengurus OSIS. Wawancara. Dan HIMO juga sama, pemilihan juga untuk ketuanya. Iya, karena di HIMO sendiri
yang memang langsung lolos jadi pengurus HIMO kan ketua-ketua OSIS yang ada di SMA. Nanti dipilih lagi buat jadi ketua dari HIMO masing-masing kabupaten. Seperti itu. Saya penasaran anak keberapa loh ketua ini? Anak kelima. Dari 5 bersaudara, anak terakhir. Bungsu. Sama kita ketua. Oh, iya. Saya juga sama. Kita semuanya bungsu. Bungsu tuh iya. emang kadang bungsu itu ada yang apes ya, kegencet soalnya. Tapi ada juga yang seperti ketua ini. Iya. Nah mungkin sebelum ke GNE nih Bob, gue penasaran nih. Ada pertanyaan lagi nih. Selama SMP, SMA, HIMO, apa yang Pak Ketua rasakan gitu ketika menjadi ketua OSIS? Ada privilege itu mungkin gimana sih gitu? Memaknai privilege itu seperti apa gitu? Penasaran. Sebenarnya lebih ke, kalau bahasa agak kasarannya, beban. Karena tanggung jawab yang sangat besar. Leader banget ini orang. Luar biasa. Oke. Iya. Dari ketua OSIS sendiri kan memang harus menanggung jawabi dari pengurus-pengurusnya. Belum lagi dari OSISnya. Karena OSIS sama pengurus OSIS kan beda. OSIS itu siswa-siswi yang ada di sekolah. Sedangkan pengurus OSIS ya pengurus OSISnya sendiri yang menjalankan atau eksekutornya. Semacam itu. Jadi sebagai ketua OSIS harus dipandang ibaratnya selalu benar. Sebagai tauladan. Nah itu yang tauladan itu sebagai beban. Bukan beban apa ya, tanggung jawab yang besar, yang amanah yang besar. Jadinya kayak gimana ya kamu adalah contoh. Jadi alasan apapun itu nggak bisa diterima karena konsekuensinya memang kamu sebagai contoh. Seperti itu. Iya. Terbaik Pak Ketua. Tidak kemudian privilege itu menjadi alat untuk kita mendapatkan validasi begitu tidak ya. Iya. Privilege. Tuh gua ketua OSIS nih. Iya. Apa lu? Bang ke kantin gak bayar ketua OSIS. Gak gitu ya. Justru seakan-akan malah terbatasi karena ibaratnya harus dipandang sempurna sama siswa-siswi. Mulai dari cara berpakaian dan sebagainya. Benar. Tata bahasa ya kan. Iya. Ya panutan memang ya. OSIS. Memang sudah konsekuensinya sendiri. Iya. Ya, tapi akan berlanjut juga ya. Maksudnya kesenangan ketua ini di dalam organisasi akan berlanjut ke perkuliahan mungkin ya. Insya Allah. Nanti kita undang sebagai narasumber di Presma. Amin. Oke Bob, mungkin kita ada episode selanjutnya nih ya. Apa ini namanya episode PDKT ketua. PDKT pertanyaan di luar konteks. Kita hiburan aja Pak Ketua, hiburan aja seru-seruan aja ya. Semoga enggak bahaya pertanyaannya. Enggak. Buat ketua OSIS ini mah enggak bakal bahaya lah ya. Nih, ada nih ketua pertanyaan pertama nih di luar konteks. Saya pengen tahu apa pendapat ketua OSIS tentang fenomena pernikahan dini. Fenomena pernikahan dini sebenarnya satu kata apa ya? Kalau mau mengucapkan biar lebih enaknya itu tobat. Iya. Ingat tuh. Dan ini gue afirmasi juga memang pernikahan dini kan. Jadi memang waktu fenomena banyak sekali itu pernikahan dini memang disebabkannya memang lebih banyaknya kecelakaan gitu. Jadi memang betul kata ketua. Jadi memang harus paham betul itu tentang seperti itu akhirnya sehingga kita tidak bisa terjerumus ke dalam karena pernikahan sendiri kan juga bukan keputusan yang mudah. Maksudnya enggak semua anak-anak yang seumuran remaja sekitar 20 ke atas sampai 21 itu enggak semua mempunyai pemikiran yang memang sudah selayaknya atau sepantasnya untuk menikah. Tapi Pak Ketua punya loh pikiran itu loh. Iya. Ini siswi yang dapat Pak Ketua pasti. Waduh. Beruntung Anda. Serius. Apalagi Anda. tadi sempat disepil masih jomblo ya. Iya, masih jomblo. Gue yakin ya kalau misalkan di SMA-nya ditanyain udah punya pacar belum? Nggak mau jawab dia. Cuma setelah ini mereka semua tahu ketua. Sebenarnya Anda jomblo ya. Sebenarnya tipe Pak Ketua ini seperti apa sih sebenarnya? Iya sih.
cukup yang senyamannya dan sefrekuensi aja. Nyaman. Itu sulit itu Bob, cari kenyamanan Iya. itu beneran. Nah, di ini mungkin tipe-tipenya bantal emerald kayaknya itu. Nyaman loh. Iya. Empuk banget ya. Gila. Ada PDKT nggak? Ada. Oke. Ini mungkin sedikit apa ya? Penasaran juga sih, penasaran. Satu tempat paling romantis versi Pak Ketua di Ponorogo. Waduh. Satu tempat paling romantis. Iya. Yes. Boleh true story boleh juga. Boleh. Kita berharap itu. Berharap. Iya. Satu tempat. Iya, satu tempat paling romantis. Di Telaga Ngebel. Ini Bob. Spill dikit dong. Enggak. Iya, Sebenarnya Telaga Ngebel sendiri kan jadi ikonnya Ponorogo. Selain pemandangannya yang indah kan. Iya. Ada kenangan yang indah. Kalau Dia agak sedikit. Jadi kelingan gitu. Kelingan. jadi gimana, takut Pak? kebongkar ini. Enggak suka bongkar-bongkar kita. Tapi sepakat banget. Saya juga kebetulan ketemu sama istri itu di Ngebel. Sama istri di Ngebel itu romantis banget. Cinlok saya. Kalau Pak Ketua gimana nih? Ada cerita apa itu di Ngebel itu? Enggak, cuma sama teman-teman aja. Oh, iya. Sama teman-teman. Memang momen-momen sama temen tuh, suatu hal yang aset paling mahal ya. Iya. Pak, aset sejarah Karena paling cerita-cerita waktu muda kan cuma sama teman-teman. Iya. Luar biasa. Ada lagi? Ada loh. Ada. Apa tuh? Menurut ketua, seberapa hebat siswa-siswi Ponorogo? Sangat hebat. Sangat hebat. Karena masuk SMA Negeri 2 Ponorogo sendiri kan nggak mudah. Walaupun ada berbagai jalur termasuk jalur zonasi, tapi SMA Negeri 2 Ponorogo itu termasuk dari orang-orang pilihan. Karena dari lingkungannya sendiri, SMA Negeri 2 Ponorogo itu diciptakan buat lingkungan yang akademisi. Jadinya mau bagaimanapun latar belakang, kalau memang sudah masuk di SMA 2 pastinya nantinya jadi orang-orang yang insya Allah di masa depan bakal menjadi orang-orang yang bisa dipandang. Amin. Amin. Nampak sih itu dari representatif Pak Ketua nampak. Nampak sekali. banget, Itu nampak Iya, sekali iya. dan Bupati Iya, pun iya. kalah hebat saya rasa. Enggak dong. Iya. Dia pakai tagline hebat. Tekan hebat. Justru ini nih. Ini Sangat hebat SMA. Sangat Oke, hebat oke. ini SMA. Gue mau lagi dong nih. Oke. Tagline RT nih. Iya, oke. Ada Terakhir lagi ya. nggak? Terakhir ya. Oke. Masa terakhir sih enggak ada lagi loh. Terakhir. Oke, boleh. aja. Terakhir ya. Terakhir Pak Ketua Oke, ya. Terakhir. terakhir. Anak SMA pacaran. Nah, menurut Pak Ketua, wajar atau kurang ajar? Wajar. Wajar. Aman. Kalau Yuk. pacaran. Soalnya di usia-usia remaja yang memang hormonnya kan lagi memang dari sananya sudah diberikan hormon yang ya suka sama keceplosan ini. Iya, Karena ya gimana ya, dari remaja-remaja saat ini kan nggak cuman butuh teman ngobrol tapi juga teman buat support system. Asik. Luar Tetap biasa. ambigu tapi gue. Pak Ketua bilang gitu dia gak punya support system. Iya. Tapi kan support system bisa diambil dari banyak hal. Emang jago. Bisa Pemain, dari bisa pemain dari ini. hobi, bisa dari pacar. Iya. Tapi pacaran-pacaran yang positif ya. Iya, positif, Itu tetap yang positif. Karena Iya. saya sendiri punya temen yang pacaran yang sama-sama positifnya kayak ikut lomba di universitas-universitas dan kebetulan menang sampai luar negeri berdua Iya. pacaran. ke luar negeri berdua. Keluar negerinya sama pembina bapak ibu guru. Oh. Cuman buat ikut lomba. Iya. Oh. Pak Ketua gak pengen kayak gitu? Maksudnya berprestasi gitu ya? Ini pertanyaan menjebak. Luar biasa ya. Iya. Keren nih ketua satu nih. The best The best ini. The best. Secara pribadi gue jujur nggak
cari muka enggak. Pak Ketua ini multi talent banget. Iya. Leadershipnya oke, jiwa keseniannya ada, dan cara berpikirnya luar biasa sekali. Banyak pelajaran yang kita ambil mulai. Dan public speaking juga ya. Public speakingnya luar biasa sekali. Banyak banget pelajaran yang kita ambil tadi. Bagaimana kita menjadi tauladan, memaknai sebuah jabatan itu sebagai amanah, itu pasti banget ya kan, luar biasa sekali. Dan mungkin cukup itu ya. Terima kasih. Podcast kita pada malam hari ini. Mungkin ada terakhir sepatah dua patah dari Pak Ketua untuk teman-teman SMA 2, mungkin Bapak Ibu guru atau si dia tuh yang digebel tadi. mungkin masih tertinggal buat teman-teman, terkhususnya remaja-remaja pelajar yang ada di Ponorogo, kalau mau bilang kedisiplinan adalah bagaimana jalan kita ke depannya. Tergantung bagaimana kedisiplinan kita. Karena disiplin menjadi salah satu faktor kesuksesan seseorang menurut saya. Luar biasa. Tanpa adanya kedisiplinan itu nggak ada gimana caranya jadi orang yang terpandang, gimana caranya jadi orang sukses tanpa adanya kedisiplinan. Karena semua kedisiplinan. Penekanan sekali disiplin luar biasa, itu yang luar biasa. Jujur tadi saya mau tepat waktu, cuman kita sempat nggak enak sama Ketua ya. Kita agak sedikit tersinggung. Siap Ketua. Kita akan lebih disiplin lagi ke depannya. Terima kasih banyak terima kasih Ketua. Ini kita ada oleh-oleh, tolong diambilkan ini di dalam tas di sini. Oleh-oleh di dalam tas. Sebentar Ketua. Ada nih piala. Ada. Nah itu tas siap. Oke. Iya di situ. Nice. Spesial. Ini spesial. Iya dong. Ini channel kita namanya Peta Project Ketua. Jadi narasumber yang udah mau dan berani datang ke sini kita stempel secara langsung sebagai navigator cerdas. Amin. Tepuk tangan buat Ketua dong. Terima kasih Ketua. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sehat selalu, sukses selalu. Amin. Sehat selalu. Dan buat teman-teman sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.